Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 051. Itu membuat jarak antara aku dan kamu semakin terasa nyata, lanjutnya. Apa yang mereka ucapkan tadi emang benar, daripada pingin marah, aku merasa lebih pingin mengasihani diriku sendiri. Aku minta maaf, harusnya aku nggak kayak gitu tadi. Sesal Saka. Aku janji nggak akan kayak gitu lagi, imbuhnya. Sarah menyodorkan sisa es krimnya pada Saka, membuat lelaki ini kebingungan. Kok nggak dihabisin? Aku mau latihan jalan mumpung jogging track sepi, kalau rame bisa-bisa aku ketabrak orang lain, kata Sarah. Sini biar aku bantu. Enggak usah Saka, biar aku bisa mandiri, tolak Sarah. Tunggu bentar Ra. Ucap Saka menahan lengan Sarah yang akan beranjak dari kursi rodanya. Ada apa? Tanpa menjawab Saka justru dengan cepat menjilat ujung bibir Sarah yang cemong oleh es krimnya. Tentu saja Sarah merasa terkejut dengan aksi Saka barusan. Sakal, apa-apaan sih? Ini tempat umum. Kalau ada yang lihat gimana? Sarah panik. Ya mau gimana lagi? Mau aku beresin pakai tangan, tapi kedua tanganku kan lagi pegang es krim, satunya punya kamu tadi, ucapnya nyengir. Kamu bisa bilang kalau aku cemong, entar bisa aku usap sendiri, gerutu Sarah. Kan aku maunya gitu, udah deh jangan berisik, lagian kita nggak pacaran, kita udah nikah, kata Saka santai. Tapi mereka nggak ada yang tahu, kalau mereka salah paham, dikira kita mesum gimana. Ye, mungkin akan dinikahin 2 kali, ujar lelaki itu melahap 2 cup sisa es krim tadi. Dengan cepat. Udah jangan banyak protes, sini aku bantu melangkah ke jogging track, kata Saka. Enak kali ngomong jangan banyak protes kalau tadi kita kesorot CCTV taman gimana. Ya viral dong, jadi mereka akan tahu kalau Saka udah ada yang punya, ejek Saka. Sarah yang sudah berdiri di depan kursi rodanya dan menjejakkan kakinya di permukaan paving taman, tampak menoleh kesal ke arah Saka, namun saat ia akan memukul lelaki itu, Sarah jatuh karena hilang keseimbangan, dan justru malah memeluk Saka. Lia sayang iya, pakai modus jatuh segala biar bisa meluk, nanti deh di unit ya, kita terusin lagi yang malam kemarin, lumayan tangki udah full, kali aja entar kecebongnya ada yang sukses jadi bocah, ucap Saka, membuat Sarah berhasrat semakin ingin menyentil ginjal lelaki di hadapannya ini sekarang juga. Nggak modus bego. Ini jatuh beneran. Lia sayang iya, nanti kamu yang di atas, aku di bawah nggak masalah kok, kata Saka. Membuat Sarah semakin gregetan. La langsung mencubit sepenuh hati bagian sisi perut Saka hingga membuat lelaki tadi jadi mengadu. Aduduh sakit tau Ra, nyubitnya jangan di situ, kata Saka meringis. Harusnya di mana? Di bawah perut, ada burung perkutut, sahut Saka otomatis menghindar selangkah ke belakang menghindari serangan cubitan Sarah berikutnya. Namun refleks Sarah sangat bagus, membuat mereka berdua jadi terkejut sendiri. Sarah, kamu bisa berdiri stabil tanpa pegangan, dan bahkan bisa ngikutin langkah aku, kata Saka sedikit shock. Ilya Saka aku juga kaget, apa ini mas bisa terjadi lagi? Tadi kan hanya gerak refleks, ucap Sarah dengan antusias menatap ke arah 2 kakinya. Ayo kamu coba lagi, pinta Saka. Sarah terdiam, waktu itu ia pernah melakukannya di unit meski refleksnya hanya selangkah dan kali ini langkahnya lebih banyak, jika ia mencoba lagi mungkin saja bisa. Begitu pikirnya. Perlahan Sarah mulai menggerakkan kakinya melangkah meninggalkan posisi pijakannya. Selangkah lagi dan lagi. Aku bisa Saka, kata Sarah terharu. Ayo coba lagi, aku di depan kamu, akan siap menangkap kalau kamu terjungkal, ucapnya. Kok ngarep aku terjungkal sih?
gerutunya. Maksud aku tersungkur, kata Saka berusaha memperhalus ucapannya namun enggak. Ada bedanya itu. Sarah melotot menatap lelaki itu. Aduh salah ngomong gue, apa sih bahasanya lain lagi gitu. Gumamnya. Tuh kalau sukanya ngomong kasar, jadinya yang keluar kasar terus, gerutu Sarah. Terus melangkah mengikuti posisi Saka. Kamu berhasil Sarah udah bisa jalan lagi tanpa nyungsruk, kata Saka begitu senang. Sarah ingin kesal tapi lebih merasa bahagia saat ini. Lah memaklumi suaminya yang tidak begitu pandai menggunakan kosakata bagus yang dia pakai. Besok tapi tetap fisioterapi ya biar dicek keadaannya sama dokter, kata Saka merangkul Sarah dengan bangga. Perempuan itu mengangguk bahagia. Mana es krimku tadi? Udah larut di dalam perut Ra. Robert, ajak Shira melihat-lihat kamar kamu sekarang, pinta mamanya. Buat apa? Kok buat apa? Kan kalian bakalan tidur sekamar mulai sekarang, kemarin kan belum. Menikah dia mama suruh tidur di kamar tamu, ucapnya. Makanya kalau belum lulus, belum sah itu jangan aneh-aneh, giliran dia hamil, dinikahkan kayak gini kamu nggak suka. Ketus sang papa. Tangan Robert seketika terkepal, ingin sekali dia melontarkan nama Edward di hadapan papanya, namun ia melihat sorot mata Shira yang begitu menyedihkan. Robert terlihat menghela nafas, acara pernikahan mereka memang telah selesai namun bebannya justru akan dimulai. Ikut gue, katanya pada Shira tanpa menoleh, ia berjalan melewatinya menuju kamar. Shira hanya mengangguk mengikutinya. Nih kamar gue. Lo bisa numpang di sini selama 4 bulan ke depan. Ucapnya begitu tiba di kamar bersama perempuan itu. Ilya Robert makasih, ucapnya. Jangan sampai ada yang tahu kalau kita nikah, lo itu pacarnya ketua Piver, dan gue ini wakilnya Sukit, apa kata mereka nanti? Iya Robert aku nggak akan macem-macem. Lo bisa pakai kamar mandi gue, lemari gue, tapi jangan sentuh barang-barang gue yang ada di kamar ini. Barang-barang gue mahal, kalau lo rusakin jelas lo nggak bisa ganti. Ngerti lo? Lagi-lagi Shira hanya mengangguk. Ya udah sono istirahat lo, gue mau jalan. Shira mengulurkan tangannya ke hadapan Robert. Minta duit. Enggak, katanya tadi mau jalan, salim dulu, kan kamu suaminya sekarang, terang Shira gugup. Negak perlu berlagak suami istri, kita nggak nikah beneran, ucap Robert mengabaikan uluran tangan Shira. Dan gue bilang jangan sentuh gue itu jijik sama lo. Iya, tadi yang nyuruh kayak gitu mama kamu, kata Shira menarik tangannya sendiri. Lantas tertunduk menatap ke arah perutnya sendiri. Aku nggak tahu diri, gumamnya. Bagus kalau lo nyadar. Robert lantas meninggalkan Shira di dalam kamarnya. Perempuan itu menatap keadaan sekelilingnya mengamati kamar lelaki tersebut. Robert biasanya tidur di sisi yang mana ya? Gumamnya menatap ranjang di hadapannya. A menoleh ke arah sisi kamar, ada seperangkat komputer di sana, ada beberapa action figure di bagian atas CPU-nya. La memandang ke arah lemari, perlahan melangkahkan kaki menuju benda tersebut. Dan mulai membukanya. Shira sedikit terkejut saat melihat satu ruang di dalam lemari yang telah Robert kosongkan untuknya. Aku nggak bawa baju ke sini, gumamnya. La menutup kembali lemari pakaian tadi. Lantas berjalan ke arah kamar mandi. Kamar mandinya sangat bersih, lebih bersih daripada kosku, gumamnya. Nanti aku akan ke kosan, mau ambil baju di sana, lanjutnya. Shira. Panggil mama mertuanya membuat perempuan itu menoleh ke asal suara. Liam ma. Ada apa? Robert mana? Baru aja keluar ma, mau main katanya, nggak ketemu di bawah. Udah kabur aja tuh anak,
"Ya udah kamu pergi sama mama aja ya," ucapnya. Kemana Ma? "Kita beli baju ibu hamil untuk kamu, nanti perut kamu makin lama makin besar. Baju-baju lama kamu akan tidak muat." Oh iya Ma, maaf merepotkan." "Enggak, jangan bilang gitu, Mama ajak kamu beli sekarang, mumpung Mama sama Papa belum berangkat keluar kota buat kepentingan pekerjaan." "Kalau Mama Papa kerja, Syirah hanya sama Robert?" tanyanya cemas. "Lihat tapi nanti Mama akan sering nelpon kamu kok, buat tahu kabar ini si kecil cucu Mama," ucapnya mengulas senyum menatap ke arah perut menantunya. Syirah semakin merasa bersalah telah menipu kedua orang tua Robert yang sudah sangat baik padanya ini. "Semoga Robert gak jahat sama aku selama Mama dan Papa pergi," batin Syirah. Semakin cemas. Syirah dan Mama mertuanya telah kembali dari belanja. Sebelum pulang tadi, perempuan itu mengajaknya pergi ke bilik ASI yang ada di terminal tempat ia meninggalkan satu tas barang-barangnya. Ya, dia telah diusir dari kos lamanya karena sudah tidak membayar biasa sewa selama 3 bulan terakhir. "Ini barang-barang kamu?" tanya mamanya Robert sambil membantu memasukkan tas lusuh Syirah ke dalam bagasi mobilnya. "Lihat Ma." "Ya udah, aman di bagasi, ayo kita pulang," ajaknya. "Bagaimana kehidupan kamu sebelum ini? Mama boleh tahu kan?" tanya wanita itu dengan lembut, ketika Syirah telah duduk di sampingnya. "Saya berasal dari keluarga yang cukup berada sebelumnya, tapi saya adalah gadis yang sulit diatur dulu," jujurnya. "Kedua orang tua saya meninggal dalam perjalanan urusan bisnisnya. Penerbangan yang mereka lalui mengalami kecelakaan di Samudera Pasifik. Bangkai pesawatnya hancur dan tenggelam, jenazah para penumpang beserta staf penerbangan itu tidak pernah ditemukan. Mungkin sudah dimakan ikan-ikan di bawah laut," lanjutnya dengan kelopak mata yang mulai tergenang air. "Saya mengetahui berita ini dari portal media. Saya menunggu terus selama 2 bulan berikutnya berharap ada kabar kepulangan orang tua saya, tapi tidak ada kabar baik apapun yang datang pada saya. Hidup saya mulai berantakan, ternyata papa saya punya hutang. Untuk menjalankan bisnisnya, di situ rumah kami disita oleh bank," kenang Syirah dengan kepala tertunduk. "Saya tidak punya kerabat di kota ini, ada jauh di provinsi timur Indonesia, dan karena semasa hidup papa bermasalah dengan beliau, saya pun tidak dianggap kerabat oleh mereka. Saya kehilangan tempat tinggal dan terpaksa putus sekolah di tingkat akhir SMP. Saya luntang-lantung sendiri dan bingung mencari uang untuk sekedar membeli makan." "Terus bagaimana caranya kamu memperoleh uang selama ini?" tanya Mama Robert. "Saya rela dibayar untuk memeriahkan acara balap liar Tante," jawab Syirah merasa begitu malu. "Kamu dapat banyak?" "Lumayan Tante, bisa saya belikan makan, dan buat bayar kosan," jawabnya. "Terus kok bisa kenal sama Robert?" tanya mamanya. Syirah tampak meremas jari-jarinya begitu khawatir. Karena tentu saja di bagian tentang Robert dia akan berbohong pada wanita itu. "Tidak ada yang tidak kenal sama Robert di arena balap itu Tante. Robert dari geng besar, dan saya sering menemaninya sebelum dia berpacu di lintasan." "Lalu?" tanya Mama cepat. Saya dan Robert saling menyukai, dan terjadilah hal-hal seperti itu, hingga akhirnya saya hamil, dan Robert tidak menginginkannya bayi ini. Hidup saya semakin hancur. Saya ingin mengakhiri hidup malam itu saat bertemu dengannya lagi, ucap Syirah berbohong kali ini. "Kenapa Robert bisa kayak gitu? Kenapa dia jahat sekali?" ucap sang mama. Sementara Syirah hanya tertunduk tidak berani menatap mama mertuanya ini. "Ya udah, sekarang kamu jangan sedih lagi ya, kamu punya keluarga sejarah, dan jangan terlalu stres, kasihan calon cucu mama," ucapnya mengulas senyum. Syirah mengangguk terharu, dia semakin merasa bersalah saat ini. Malam ini Robert telah pulang dari markas Sukit,
rumah telah sepi, pasti kedua orang tuanya telah berangkat perjalanan bisnisnya. Dari arah garasi untuk memarkir motornya, ia langsung berjalan menuju ruang tengah. Di sana ia melihat Shira yang tertidur dengan TV masih menyala di depannya. Robert mengabaikannya dan langsung naik ke lantai 2 di mana kamarnya berada. Begitu tiba di kamar, ia memutuskan untuk segera ganti baju, namun begitu membuka lemari pakaiannya ia melihat tumpukan baju Shira telah tertata di ruang kosong yang telah ia sediakan tadi. Robert sekali lagi mengabaikannya hingga ia melihat sebuah buku diari terselip di antara tumpukan baju itu. La menyahut dengan kasar buku berwarna merah muda itu dan membuka halamannya secara menuju halaman terbarunya. Ma, Pak, Shira sudah menikah hari ini. Shira bertemu dengan lelaki yang cukup baik, yang mau menerima kondisi Shira yang seperti ini. Kedua orang tuanya juga cukup baik dan sayang sama Shira. Tapi, Shira hanya akan bersama dia sampai cucu mama dan papa ini lahir, karena Shira sangat jahat, Ma. Shira merasa tubuh Shira selalu sakit dan sangat lelah setiap hari, Ma. Mungkin ini dulu yang mama rasakan saat mengandung Shira. Tapi, Shira akan bekerja dengan baik di rumah ini, Ma. Sebagai ucapan terima kasih sudah diberikan izin tinggal selama 4 bulan ini. Seharusnya dulu Shira menuruti nasihat mama untuk belajar bersih-bersih. Tadi saat Shira membantu Art di rumah ini untuk cuci piring, malah Shira tidak sengaja mecahin salah satu piring yang ada di dapur. Kata Mbak Artnya satu piring itu harganya mencapai sekian juta. Shira bingung harus gantinya gimana. Shira memang bodoh sekali, Ma. Kenapa mama dan papa tidak ajak pergi aja Shira? Kenapa kalian berdua tinggalin Shira di sini sendirian? Shira kangen sama mama dan papa. Shira selalu berpikir untuk menyusul kalian berdua. Tadi Shira berdiri di ujung tangga, kepikiran untuk menjatuhkan diri sana. Tapi ternyata Shira merasakan bayi Shira melakukan pergerakan di dalam sana, Ma. Mungkin dia sedang mencoba melarang Shira untuk mati, Ma. Mungkin bayi itu sangat ingin untuk hidup, Ma. Robert menutup buku diari itu dan meremasnya kuat. Ia menghela nafas panjang dan mengembalikan buku itu ke tempatnya. Usai berganti baju ia kembali keluar kamar, menuruni tangga menuju ruang tengah. La melihat Shira masih tertidur di sana. Lelaki itu meraih remote yang ada di meja, menekan tombol power dan layar TV tampak menghitam seketika. "Heh, bangun lo," kata Robert menendang-nendang kaki Shira memintanya untuk bangun. Perempuan itu tampak bangun dengan terkejut, ia sudah melihat Robert berdiri di hadapannya. "Pindah ke kamar sono," ucapnya dalam satu kalimat lantas berlalu. Shira bangkit dan berjalan dengan hati-hati menaiki tangga. Jaraknya berjalan dengan Robert semakin jauh, karena lelaki itu berjalan cepat seperti biasa, sedangkan dirinya berjalan pelan takut terjatuh dan ia juga merasa punggungnya sakit. Shira berpegangan pada pagar tangga dan melanjutkan jalannya. Setiba di kamar, Robert telah menunggunya. La menatap Shira dengan risih. "Lo tidur di situ, gue di sini. Jangan sentuh gue walaupun lo lagi tidur," tegasnya. Shira mengangguk, keningnya sedikit berkeringat karena capek menaiki tangga tadi. Robert merasa kasihan juga dalam hatinya. Perempuan itu segera merebahkan dirinya di samping Robert. Namun belum lama ia rebahan, Robert sudah bangkit lagi. La berjalan menuju perangkat komputernya. "Heh, gue mau ngomong sama lo," ucapnya. "Ngomong apa?" Shira menoleh dan ingin bangkit. "Udah lo sambil tidur aja," cegahnya. "Lia," sahut Shira kembali rebahan. "Lo boleh nonton TV dari komputer gue," ucapnya yang melihat Shira kelelahan naik turun tangga hanya untuk nonton TV. "Katanya nggak boleh sentuh barang-barang kamu," ucap Shira. "Kalau lo jatuh dari tangga, gue juga yang susah."
Ngerti nggak lo? Tegasnya. Di rumah ini sudah terpasang jaringan wifi jadi lo bisa nonton TV streaming dari komputer gue. Asal lo jangan buka-buka folder gue. Lanjutnya lagi. Lia makasih Robert, ucap Shera. Saat itu ia merasakan pergerakan dari janinnya. Shera merasa sangat bahagia.